Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, sebelum pengajian saya mulai, ayo bersama-sama membaca doa di bulan Rajab. Karena sekarang masih bulan Rajab, mungkin 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang menyendiri adalah bulan Rajab. Bapak dan Ibu ikutin bacaan saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah bagi kami fi Rajabah, di bulan Rajab ini, amin. Wa Sya'bana, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana, dan sampaikan umur kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, Ustadz Abror tadi baca ayat yang luar biasa merdu. Ayat ini menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Pada ngantuk apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah zat, asra yang telah menjalankan bi'abdihi terhadap hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, jaraknya 1500 km kira-kira. Hanya ditempuh tidak sampai 1 malam. Maka kemudian Allah menceritakan peristiwa ini dengan kalimat tasbih.
subhana. Karena apa? Karena peristiwa tidak masuk akal, peristiwa yang luar biasa yang hanya terjadi apabila mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Bapak, Ibu, para nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa punya gelar. Kalau Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa dikenal dengan Najiyullah. Kalau Nabi Isa dikenal dengan Ruhullah. Tetapi Nabi Muhammad ini pernah ditanyakan, "Hei Muhammad, nabi-nabi, para rasul yang dulu punya gelar hebat-hebat, Khalilullah, kekasih Allah, Ruhullah, ruhnya Allah, Najiyullah, orang yang diselamatkan oleh Allah. Kamu pingin gelar apa?" Ternyata Nabi Muhammad memohon kepada Allah, "Saya cukup dikasih gelar abdun." Abdun itu artinya hamba. Bukan kekasih tetapi hamba. Saya cukup dikasih gelar abdun, yakni Abdullah, hambanya Allah. Maka kemudian dikatakan bi'abdihi. Nah, itu kali. Maha suci Allah yang telah menjalankan terhadap hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini peristiwa aneh yang harus kita ukur bukan dengan akal tapi diukur dengan iman. Diukur dengan iman. Kalau kita menggunakan akal tidak masuk akal. Bagaimana masuk akal kendaraan saat itu tidak ada pesawat? Saat itu tidak ada kendaraan yang super cepat seperti sekarang. Ditempuh tidak sampai 1 malam. Malah diceritakan Rasulullah tempat duduknya ditinggal melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kemudian Rasulullah kembali, tempat duduknya masih hangat. Itu artinya Rasulullah sebentar. Maka saudara-saudara sekalian, banyak yang tergoncang imannya, tergoncang hatinya, tergoncang akalnya oleh peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pakai kendaraan yang normal saat itu, onta yang tercepat berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Ada yang mengatakan 40 hari berangkat, pulang 40 hari. Jadi kalau pulang pergi 80 hari. Lah ini kok Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kok nggak sampai 1 malam? Aneh ini. Banyak yang goncang. Dulu yang percaya kepada Nabi Muhammad makin percaya, tapi yang tidak percaya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad makin tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad edan, Nabi Muhammad sudah sinting. Tabbat laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kemarin ngaku menjadi rasul, sekarang ngaku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum lagi diceritakan naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Apa enggak sinting itu Nabi Muhammad? Tapi orang yang mengatakan celaka kaum Muhammad yang bernama Abu Lahab, langsung dijawab oleh Allah, yang celaka bukan Nabi Muhammad tapi engkau Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, semuanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang celaka bukan Nabi Muhammad tapi yang celaka engkau Abu Lahab. Kau akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu para jemaah sekalian, sejarah berulang.
Peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad, ada orang yang beriman, ada yang tidak. Hari ini juga terjadi. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada. Malah kita peringati untuk mengukuhkan keimanan kita, karena ini peristiwa bukan kehendak Nabi Muhammad, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, ukurannya bukan akal, tapi ukurannya iman. Siapa yang ngatur? Allah. Kalau yang ngatur Allah, kita tahu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau kehendak Allah tinggal kun, jadilah. Bainal kaf wan nun, antara kaf dan nun, jadilah. Yang hidup jadi mati, yang mati jadi hidup, yang mustahil jadi masuk akal. Karena apa? Karena urusannya dengan Allah. Karena itu mudah-mudahan dengan peringatan yang kita laksanakan pada malam ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan kita terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya pegang ini namanya kitab Durratun Nasihin. Ini dibaca di pesantren-pesantren ya. Di dalam kitab ini ada cerita mengapa terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan antara Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan masjid yang paling utama di dunia ini cuma ada 3. Bukan Masjid Istiqlal, bukan masjid yang ada di Malaysia, bukan. Tapi masjid yang paling utama, yang afdol, itu ada 3. Masjidil Haram di Mekah. Kalau sholat di sana dibanding dengan sholat di Masjid Al-Muhajirin ini, di sini pahalanya 1, di sana 100.000. Jadi kalau bapak sholat 1 rakaat, di sini ya dapat 1. Di masjid yang terbesar tadi Ustadz, masjid apa? Saya tadi khutbah di Masjid Sultan Mahmud, masjid besar. Tetapi kalau umpamanya dibanding dengan Masjid Al-Muhajirin, sama-sama masjid, ya pahalanya sama. Masjid di sini dengan Masjid Istiqlal ya di Jakarta gede, ya sama. Tapi kalau Masjidil Haram pahalanya 100.000. Masjid Nabawi, yakni masjid tempat Rasulullah sekarang dimakamkan, itu pahalanya 10.000. Dan masjid yang lain adalah Masjidil Aqsa di Palestina, sekarang masih dalam kekuasaan Zionis Israel. Masih belum merdeka benar. Karena itu dengan peringatan semacam ini diingatkan kepada umat Islam seluruh dunia. Ada kewajiban kita hari ini bagaimana sekiranya membantu rakyat Palestina untuk mengatur negaranya sendiri, paling tidak dengan peristiwa Isra Mi'raj, menyebut Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Insyaallah juga akan sampai pesannya kepada masyarakat di sana, kita mendukung terhadap kemerdekaan Palestina. Karena di sana penting para jemaah sekalian, masjid di antara 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian Rasulullah itu Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, terakhir bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Para jemaah sekalian, ada cerita mudah-mudahan dapat inspirasi dan menjadi pelajaran buat kita. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat dirindukan oleh makhluknya Allah, termasuk langit. Di sini dikatakan wa anma sababul mi'raj, sebab terjadinya mi'raj. Fa huwa annal arda iftakharat 'alas sama,
Bumi itu berbangga-bangga terhadap langit. Masing-masing mengatakan katanya bumi, langit, saya lebih hebat daripada kamu. Oh, kenapa? Saya mempunyai lautan, saya mempunyai bumi, saya mempunyai sungai, saya mempunyai gunung. Apa katanya langit? Kecil. Saya lebih hebat daripada bumi, karena saya mempunyai bintang, mempunyai bulan, mempunyai matahari, mempunyai planet. Katanya langit. Akhirnya bumi mengatakan, oh, saya masih punya Ka'bah. Orang bertawaf di sana. Baitullah, Ka'bah di Mekah. Apa katanya langit? Saya lebih hebat. Saya punya Baitul Ma'mur. Yang tawaf bukan malaikat, yang tawaf bukan manusia, tapi Baitul Ma'mur yang tawaf adalah malaikat. Terus baru kemudian bumi mengeluarkan kalimat pamungkas. Boleh kamu hebat, punya segalanya, punya bintang, punya bulan, punya matahari, punya Baitul Ma'mur, tapi saya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget yang namanya langit, Pak. Menangis. Dia tidak bisa menjawab, tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Kok sepi? Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Menangis langit, memohon kepada Allah, ya Allah, saya kalah dengan bumi. Mohon ya Allah, kasih kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk singgah ke langit. Saya kutip di dalam kitab Durrah itu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, dikasih kesempatan, kerinduan langit. Kemudian dikabulkan dengan peristiwa perjalanan Rasulullah Mi'raj, mulai dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yakni salat 5 waktu. Yang awalnya bukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi 50 kali. 50 kali. Berat apa berat? Berat apa berat? 50 kali. 5 kali banyak yang gak sholat. Subuh kesiangan, benar gak? Zuhur, kenapa gak sholat? Ya sibuk di kerjaan. Asar, ya lupa kecapean. Maghrib, pokoknya sibuk lah gitu. Zuhur sibuk di kerjaan, asar sibuk di perjalanan, maghrib ya kecapean di rumah, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ya Allah, untung Allah Maha Pemaaf. Benar nggak? Untung Allah Maha Pemaaf. Tapi para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit hikmah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama para jemaah sekalian, bahwa peristiwa ini meneguhkan terhadap kebenaran ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, punya modal namanya kepercayaan, jujur. Sampai jujurnya Rasulullah itu dikasih gelar Al-Amin. Apa? Al-Amin. Karena Rasulullah nggak pernah bohong. Dan ini modal besar bagi seorang Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwahnya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan, saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, dan sekarang sudah kembali. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? Ini aneh. Iya, ini aneh, tapi kok andaikan Nabi Muhammad menjelaskan, menerangkan lebih aneh daripada ini, saya percaya. Karena Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah berbohong. Tapi Abu Jahal
Saya nggak percaya Muhammad mulai kemarin ngaku menjadi Rasul, sekarang mengaku Isra dan Mi'raj. Wah, makin gila. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama sadar bahwa di dalam Islam itu ada namanya ta'abudi, ada namanya ta'akuli. Ada sesuatu yang masuk akal, tapi ada juga ukurannya bukan akal tapi keimanan. Paham? Ukurannya bukan akal tapi keimanan. Karena apa? Karena banyak sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat terbatas, akal kita sangat terbatas. Karena itu kalau memang ini dari Allah, jawaban kita hanya satu, sami'na wa ata'na. Apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Termasuk saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di saat kita melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana sholat ini merupakan mi'rajul mu'min. Mi'rajul mu'min artinya bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan ibadah dengan manusia ada, tapi hubungan dengan Allah, seorang mukmin mi'raj juga. Mi'rajnya pakai apa? Bukan langit ketujuh, bukan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, tapi mi'rajnya orang mukmin adalah dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Dan insya Allah saudara-saudara sekalian, karena sholat ini mi'rajul mu'min, insya Allah akan menjadi benteng terhadap perilaku kita. Rasulullah mengingatkan begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salam. Pertama kali besok yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan diperiksa besok di akhirat. Kita mati, setelah mati besok ada akhirat. Kita akan ditanya, buku amalnya diperiksa terlebih dahulu. Apa yang dilihat oleh malaikat? Sholatnya. Kalau sholatnya baik, nyelonong masuk surga. Kalau sholatnya tidak baik, di stop. Tunggu dulu, biasanya yang lain tidak benar. Karena itu mari kita kerjakan sholat sebaik-baiknya. Karena sholat itu dikatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kiai, ada apa? Itu ada orang rajin ke masjid tapi rajin nyolong sandal. Ada orang rajin sholat tapi rajin maksiat. Maka saya jawab, yang salah bukan sholatnya, yang salah bukan Qur'annya, yang salah bukan Allah yang memerintahkan, tapi mari kita koreksi. Jangan-jangan sholat kita banyak yang salah. Jangan-jangan sholat kita syarat rukunnya kurang. Saya terus terang saja, macam-macam ini Pak. Ada orang bacaannya nggak benar, karena itu mohon maaf bapak-bapak harus perbaiki bacaan Fatihahnya utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Coba. Harus ada tasydid itu. Iyyaka na'budu. Kepadamu na'budu, kami menyembah. Kalau pakai tasydid maknanya kepadamu ya Allah na'budu, saya menyembah. Tapi kalau iyyaka tanpa tasydid, iyyaka na'budu, artinya kepada matahari saya menyembah. Bisa batal, bahkan bisa murtad, keluar dari Islam. Na'udzubil. Kadang-kadang ada yang sholat kurang perhatian terhadap tumakninahnya. Saya contoh. Saya berdiri sedikit. Tumakninah ini diam. Misalnya ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Diam. Jangan goyang-goyang.
Sami Allahu liman hamidah, diam. Baru Allahu Akbar. Yang terjadi sekarang banyak Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Apalagi sedang sholat tarawih, saking buru-burunya sholat, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Mana tuh makninahnya? Maka wajar kalau umpamanya sholat kita tidak mempengaruhi kepada perilaku kita. Yang salah bukan Allah, yang salah bukan Quran, tapi yang salah adalah sholat kita, kurang syarat rukunnya. Karena itu alhamdulillah ngaji pada Ustadz Hasan, pada kiai-kiai di sini ngaji. Karena orang ngaji ini para jemaah sekalian tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Kalau dalam Islam itu tidak ada kelas 1, kelas 2, bukan begitu. Tolabul ilmi dalam Islam itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai kita lahir, langsung bapak ibunya memberi pelajaran. Kuping kanan adzan, kuping kiri qomat. Setelah itu terus belajar tanpa henti sampai di dalam kubur, minal mahdi ilal lahdi. Pada waktu kita dikubur juga diajarin. Kalau di kalangan kami, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, dikubur, Ustadz ada baca talqin nggak? Baca. Ketika mayit sudah ada di dalam kubur, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya masih mengajarkan kepada mayit, ya Abdullah, udhkuril ahdal ladzi kharajta min darid dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Sebentar lagi ada dua malaikat, idza ja'akal malakan al muwakkalani bik wa huma munkarun wa nakir fala yubzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Sebentar lagi ada dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Jangan takut, jangan kaget, karena keduanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, siapa imammu, wa ma kiblatuka, siapa apa kiblatmu, wa ma dinuka, apa agamamu, jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, dan seterusnya. Di dalam kubur di kalangan kita masih dikasih pelajaran alias nyontek. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, kalau di dalam kubur Pak, ya Allah, kalau tidak dapat syafaat, tidak dapat pertolongan, buru-buru bisa jawab ngau itu. Jangankan ditanya sama malaikat, ditanya sama polisi nggak bawa SIM sudah jawabannya macam-macam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita laksanakan sholat. Insya Allah kalau orang sholatnya baik, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Saya bayangkan ya, bagaimana orang nikmatnya bersujud. Bapak ibu tidak merasa ini karena sudah terbiasa dengan sujud. Orang sujud ketika kepala kita yang sangat dihormat, ibu pakai kerudung, bapak pakai songkok, saya pakai surban, para raja pakai mahkota. Kalau ada geluduk, geledek, duar gitu, kepala dulu yang dijaga. Betul-betul. Tapi ketika kita melaksanakan sholat, kepala yang sangat kita hormati diletakkan di tanah sejajar dengan kaki kita. Artinya apa? Kita memberi penghambaan yang tertinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita sujud, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, kalau kita sudah merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan jamin, akan diangkat derajatnya orang macam begini. Dan itu alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman dan Islam kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi maunah, kekuatan, taufik, hidayah untuk bisa melaksanakan syariatnya, utamanya sholat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, saya tidak bisa panjang lebar karena waktu sangat terbatas. Bapak dan ibu kalau mau ngaji ya sekarang sudah ketemu dengan saya kan ya. Kalau mau pingin panjang-panjang, pingin ngaji lagi dengan Kiai Misbah, ibu kan punya HP tuh. Yang penting punya kuota ya, punya pulsa. Tulis di YouTube itu Kiai Haji Misbahul Munir atau
Kalau di Kompas TV itu sahur time, tulisannya sahur time, ya itu akan muncul, oh ini kiai yang di TV itu. Jadi bapak harus bersyukur, saya susah-susah masuk TV, TV-nya kecil saya masuk, ya. Sekarang udah ketemu sama bapak-bapak, tinggal ngaji selanjutnya, artinya sudah pernah ketemu secara fisik. Dan insya Allah aman, karena saya ini pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat di Komisi Dakwah, dijamin ilmunya lah, dijamin. Apalagi saya juga menjadi ketua Aswaja Center, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pusatnya di Jakarta. Jadi ini saya mengatakan begini bukan soal sombong, bukan, memang harus jelas. Ngaji agama itu harus jelas. Jangan mentang-mentang sekarang sudah zaman Ustadz Google dan Ustadz YouTube, akhirnya nggak pernah bersentuhan dengan kiai, tidak bersentuhan dengan Ustadz, hanya bersentuhan dengan Ustadz di Google, nggak kenal siapa dia, ngaji di mana dia, siapa ormasnya, dari mana pesantrennya. Karena ilmu agama itu harus bersanad, ilmu agama itu harus bersambung dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita petantang-petantang, nggak usah ulama, nggak usah kiai, langsung Quran, langsung hadis. Tahu mbak dari mana Ustadz? Quran hadis langsung comot, tidak lewat ulama, salah dia. Karena itu kalau saya ditanya ilmunya dari mana Pak Kiai, dulu saya pernah nyantri di mana? Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Gurunya ketemu, kitabnya, kitab tauhidnya ada, mulai dari kitab Aqidatul Awam dan seterusnya. Kitab fikihnya jelas, mulai dari Sulam Taufik dan seterusnya. Artinya ilmunya sambung kepada ulama di atasnya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hati-hati. Ini alhamdulillah saya bisa silaturahim. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, di bulan Rajab ini saya pesan, ayo perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, mohon maaf kepada Allah. Nanti di bulan Sya'ban kita memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan Rajab ini masih bulan Rajab ini, bulan Rajab itu disebut syahrul istighfar, bulan istighfar. Istighfar itu apa Pak Kiai? Minta maaf kepada Allah, bersihkan diri kita, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bersihkan dulu sekarang. Dengan apa? Dengan istighfar. Terserah. Astaghfirullahaladzim boleh, baca Sayyidul Istighfar boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahla adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu dan seterusnya. Silakan. Intinya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kita, badan kita bersih. Mari kita berhias, namanya tahalli, berhias. Berhias dengan apa? Bukan hanya dengan baju, tapi berhias dengan sifat-sifat yang baik, dan ini dilambangkan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad boleh. Baca sholawat nariyah boleh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu. Selanjutnya wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
bi'adati kulli ma'lumillah. Ini sholawat nariyah. Disebut sholawat nariyah, sholawat seperti api. Maksudnya apa Pak Kiai? Karena cepatnya menyambar, cepatnya dikabulkan oleh Allah. Ibu pengen kaya enggak? Pengen banyak duitnya enggak? Haruslah ya. Enggak usah. Tapi niatnya niat untuk ibadah. Bapaknya mau enggak? Ya. Saya kasih ilmu nih. Sebelum saya pulang ke Jakarta ya. Yang pertama, istiqomah baca sholawat nariyah 11 kali. Berapa kali? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaij. Berapa kali? 11 kali. Setiap sholat, setiap selesai sholat. Saya punya teman Pak Ustadz, namanya Haji Nur Ali, orang Jatinegara di Jakarta Timur. Mudah-mudahan beliau melihat siaran langsung saya. Beliau ini kaya, makmur. Saya tanya, Pak Haji, sampean ini amalannya apa? Kerjanya pagi-pagi hanya duduk nungguin warung, tapi kaya. Pak Kiai katanya, saya ini orang bodoh, saya ini orang awam, gak banyak amalan. Paling saya ya tahajud, tapi yang saya istiqomah saya baca sholawat nariyah. Berapa kali? 11 kali setiap sholat. Saya lihat, ya Allah, orangnya adem gitu. Karena orang baca sholawat itu biasanya pengaruh daripada kanjeng Nabi Muhammad nular. Paham? Sholawat yang kita baca menyebut Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad disebut terus. Nama Nabi Muhammad disebut, maka sifat Nabi Muhammad akan nular kepada bapak dan ibu. Paham ya? Baca sholawat nariyah 11 kali. Ada juga, ini tokoh yang saya hormati, saya sebut namanya. Namanya Bapak Haji Muhammad Rawi. Ini orang Jakarta ini. Beliau nanti akan menyaksikan video saya. Pernah satu ketika saya datang ke Pak Haji Rawi ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa Kiai? Ya salah proposal. Ada apa? Ini saya bangun masjid, mau ngecor masjid kata saya. Terus butuh berapa? Itu butuh berapa ya, sedikit. Saya sebut angka, memang butuhnya sekitar 60 juta. Butuh 60 juta. Beliau mengatakan begini, ini Ustadz Faruk saksikan. Beliau menyampaikan, murah ya surga katanya. Masuk ke kamar, dia coret-coret, cek. Saya kasih, ini Pak Kiai, saya tambah 5 juta, takut kurang, jadi 65 juta. Allah kata saya. Ini pohon duitnya sudah berbuah. Kaget saya. Apa Pak Haji? Pohon duitnya sudah berbuah. Dulu dikasih sama Pak Kiai pohon duit, sekarang sudah berbuah. Pohon duit mana kata saya? Yang ngasih saja belum punya ini pohon duitnya ya. Pohon duit yang mana Pak Haji? Itu Pak Kiai kan pernah ngasih sholawat. Bacaan sholawat yang dibaca setelah sholat isya 400 kali. Ya Allah. Jadi saya istiqomah Kiai. Rajin, saya tidak pernah kosong. Setiap sholat isya baca sholawat 400 kali. Sholawatnya yang dibaca pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bilang waktu itu memang ini pohon duit Pak Haji. Saya amalkan Pak Kiai. Dan alhamdulillah sudah berbuah katanya. Bercanda ke saya. Saya lihat rumahnya gede, kaya. Ini Pak Ustadz Faruk ini tahu. Kalau ukuran saya beli pintunya aja nggak kuat saya. Saking kayanya. Tapi alhamdulillah para jemaah sekalian, saya mulai awal sudah pesan, nanti kalau sampean sukses kaya, jangan pelit kata saya. Nggak ada ceritanya orang kaya, orang yang makmur itu pelit hidupnya, nggak ada. Orang yang kaya rata-rata dermawan. Mau diamalkan tidak? Mau kaya tidak? Amalkan itu.
Bapak-bapak, setelah sholat isya baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali? Berapa kali? 400 kali. Tapi niatnya, ya jangan hanya niat cari duit, pohon duit, mata duit tandong. Niat baca sholawat, niat ibadah, karena sholawat diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat, karena pertama kali Allah baca sholawat, malaikat baca sholawat, baru Allah menyampaikan, hei orang-orang yang beriman, baca sholawat. Kalau sholat, kalau zakat, kalau ibadah yang lain tidak dicontohkan pertama kali, tapi kalau sholawat dicontohkan oleh Allah. Saya akan lihat wajah bapak, saya tahu ini wajah bapak yang ahli baca sholawat, kebaca sama saya. Dan yang terakhir para jemaah sekalian, kalau sudah baca sholawat di bulan Sya'ban rajin baca sholawat, nanti di bulan Ramadan kita akan merasakan nikmat beribadah, nikmat berpuasa, nikmat baca Quran, nikmat sholat tarawih dan sebagainya. Karena apa? Karena kita mulai bulan Rajab sudah siap-siap istighfar, sholawat, baru kita akan menikmat yang namanya tajalli, akan sambung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini mengikuti bacaan saya ya. Kalau baca istighfar dengan saya, angkat tangan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutin bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Artinya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa kami, warhamni sayangi kami ya Allah, wa tub alayya terimalah tobat kami. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Mari kita tutup majelis ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan niatan, ya Allah semoga Fatihah yang kita baca pertama kita hadiahkan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, kepada guru-guru kita, para masyayikh, ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu kepada kita. Juga kita hadiahkan secara khusus kepada kakek nenek kita, bapak dan ibu kita. Ada suami yang meninggal suaminya, ada istri yang meninggal istrinya. Wabil khusus istri saya juga meninggal. Ya, mudah-mudahan Allah yaghfiru dzunubahum amin wa nawwarallahu daryahum amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca istighfar, ikutin bacaan saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Mohon maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selanjutnya para jemaah sekalian, mari kita membaca solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memberi syafaat besok di hari kiamat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akan mendapatkan syafaat, akan ditolong oleh Rasulullah, aman para jemaah sekalian. Kepanasan besok kita, kebingungan kita ini masuk surga apa masuk neraka, Allah marah saat itu. Para nabi juga ketakutan, Nabi Adam juga ketakutan, Nabi Ibrahim juga ketakutan, nabi-nabi nggak ada yang berani ngomong. Saat itu yang bisa berbicara adalah Sayyidina Rasulullah. Akhirnya Rasulullah minta izin, ya Allah, berilah izin kepada saya untuk memberi syafaat kepada umatku. Maka orang yang paling utama, yang paling tampak di hadapan Rasulullah besok adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Para jemaah sekalian, ayo kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan keluarga kita, dan keselamatan bangsa Indonesia ini, dijauhkan dari segala mara bahaya. Segera COVID Corona ini pergi, sehingga kita bisa sholat dengan normal, gak usah pakai jarak, gak usah pakai masker lagi. Karena terus terang saja hari ini para jemaah sekalian, situasinya sangat darurat. Saya sebenarnya pingin salaman kepada bapak-bapak, ibu-ibu biasa salaman ke kiai biasa, tapi katanya pemerintah udah ikut prokes, protokol kesehatan, jaga jarak. Saya ikut jaga jarak sholat, sebenarnya ya nggak bener itu, tapi karena darurat. Karena itu mari mohon kepada Allah keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, dan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidayna, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ya Allah, jangan adakan hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami, wa auladana, dan putra-putri kami, wa ahlana, dan keluarga kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu, orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wadh-dhair. Jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya Arhamar Rahimin. Amin. Bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.